Palembang, Mas. Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Palembang, Pak. Sehari-harinya apa? Tadinya saya di proyek, Pak, sebagai mandor bangunan, Pak. Terus, coba Bapak cerita. Bisa ke RDI gimana ceritanya? Begini, Pak. Sudah beberapa bulan yang lalu, mulai dari hari puasa lah, Pak. Saya itu sudah nyimak di YouTube terus, Pak. Nah, tapi saya berpikir itu, Pak, kalau kita cuma nyimak di YouTube, ibarat kita apa itu namanya sekolah tanpa guru, itu rasanya tidak abdul, Pak. Jadi, Pak, usaha saya lebih kurang hampir 4 atau 5 tahun ini nurun, bahkan Usahanya apa? usaha saya borong proyek, Pak. Jadi mulai berkurang dan akhirnya ninggal utang banyak sekali, Pak. Jadi terakhir untuk bayar utang ini sudah terjual rumah, sudah terjual tanah, bahkan belum cukup untuk lunasi utang, Pak. Jadi kedatangan saya ke tempat Pak Haji ini, mohon doanya berkat wasilah anak yatim kandang B ini, usaha saya bisa bangkit kembali. Usahanya apa? Usaha borong proyek bangunan, Pak. Ya. Bisa bangkit lagi. Usaha-usaha yang hilang datang lagi, pelanggan-pelanggan yang hilang datang lagi, Pak Haji, sehingga bisa menyelesaikan utang-utang. Tidak tahu utang itu yang berbentuk riba, yang berbentuk utang di bank. Ini Emang ada utang yang nggak riba, Pak? Oh ya, betul, saya salah. Utangnya Pak Haji. riba. Betul. Cuman kalau di bank tidak terlalu besar bunganya gitu, Pak Haji. Tapi yang utang riba ini tadi, waduh, bikin tidak bisa tidur, Pak Haji. Jadi kami datang kemari, Pak Haji, mohon apa itu namanya pencerahan, mohon petunjuk bagaimana caranya, Pak Haji, kami bisa bangkit lagi, bisa melunasi utang-utang, Pak Haji, dan bisa bersedekah lagi seperti dulu, Pak Haji. Kira-kira beberapa tahun ini saya benar-benar kadang-kadang sudah malu rasanya, Pak Haji. Lihat istri biasanya tidak kelihatan susah, bahkan Pak Haji terakhir-akhir ini membantu untuk tulang punggung untuk hidup, Pak Haji. Dia jual gorengan, dititip ke di warung-warung itu untuk nutupi untuk makan sehari-hari, Pak Haji. Jadi inilah, Pak Haji, saya nekat pergi ke Bogor ini, ke kediaman Pak Haji ini, mohon petunjuk. Ada nggak pecel? Kalau ada pecel beli pecel. Udah buka belum? Kalau belum beli nasi padang. Pecel masih ada, masih banyak pecel. Pecel? Pecel lele, pecel ayam. Oh, pecel ayam. Enggak, ini buat karyawan. Karyawan, bukan buat saya. Kalau pecel ayam gimana? Kalau nggak ada nasi padang, anak-anak pada lapar katanya. Perutnya pada kerukus-kerukus. Mukanya hancur, perutnya kerukus-kerukus. Boleh lanjut, Pak Haji? Lanjut. Inilah Pak Haji. Lanjut, ayo ngomong. Bapak lanjut. Istri saya mukanya jelek karena sering masak. Ini Pak Haji. Istri saya cemberut karena nggak pernah saya kasih duit lebih. Saya kesini nih. Terus terang minta petunjuk, Pak Haji, bagaimana caranya usaha yang lenyap, yang hilang ini bisa bangkit lagi, Pak Haji. Pelanggan-pelanggan yang lama itu bisa datang lagi, Pak Haji. Ya. Dan diberikan rezeki oleh Yang Kuasa ini yang berlimpah, Pak Haji. Umur Bapak berapa? 62, Pak Haji. Istri 57 kalau tidak salah, Pak Haji. Oh iya. Jadi itulah, Pak Haji, saya nekat ke sini. Saya sempat-sempatkan, saya bisa-bisakan
Oleh karena kegiatan juga sudah nggak ada lagi Pak Adi. Jadi mohon Kegiatan agar nggak ada. kegiatan biasanya di proyek kan sudah, sekarang ini sudah nggak ada ini lagi Pak Haji. Seperti biasanya itu kalau proyek itu sudah hampir selesai, ada aja orang minta dibikin ke, ibarat kata orang Jawa tuh buntut macam itulah Pak Haji. Ini sudah berapa tahun ini ada kerjaan kita kerjakan, anak buah bisa terbayar, tapi mandornya ini apa tuh rugi untuk menutupi karena ketanggung-jawaban kita mengerjakan rumah orang atau toko orang atau bangunan orang, terpaksa kita harus jual barang untuk menyelesaikan apa itu namanya pekerjaan tersebut Pak Haji. Nah hingga saat ini Pak Haji kami terjerat utang hampir 500 juta Pak Haji. Berapa dulu utangnya? Dulu utang saya itu sebenarnya sekitar 600-700 Pak Haji. Saya sudah jual tanah, sudah jual rumah, juga tidak mencukupi. Nah, malah setelah itu sudah kita bayar, kan ada lagi Pak Haji untuk nutupi ngangsur yang di bank atau duit panas yang pinjam sama orang, terpaksa pinjam lagi sama orang. Itulah Pak Haji. Jadi kalau gali lubang tutup lubang nanti ketimbun Pak Haji. Jadi saya cepat-cepat ingin tuntas, saya pergi ke kediaman Pak Haji ini. Mohon pencerahan, mohon petunjuk macam mana caranya seumur saya ini sebenarnya tidak kerja lagi tapi ada uang Pak Haji. Itulah yang kami harapkan itu Pak Haji. Ya alhamdulillah sebenarnya ini bahasa Palembang tidak tahu Pak Haji. Ya kan itu saya orang Palembang. Oh, Depan IP. oh. Alhamdulillah Pak Haji sebenarnya anak saya itu dua Pak Haji. Yang pertama perempuan itu sudah pegawai negeri, sudah ngajar, lakinya TNI. Yang kedua bujangan ini alhamdulillah walaupun honor dia sudah ngajar guru agama di SMP Pak Haji. Jadi sebenarnya tidak mikir lagi cari biaya Pak Haji. Tinggal aku ini mencari untuk melunasi utang itu agar pikiran ini tidak bunel terus Pak Haji. Jadi saya pernah jalan ke yang seperti di YouTube itu Pak Haji. Yang mana yang udah jalanin? Saya jalan ke itu Pak Haji, sholat yang sholat taubat 58 itu pernah saya jalan ke Pak Haji. Cuman kaki saya sakit semua Pak Haji, habis bayangkan itu sehari. Itu pernah saya jalankan Pak Haji. Nah, tapi ya memang pada saat itu saya yang terakhir itu pusing, mau orang nagih terus, duit belum ada. Akhirnya saya jual rumah Pak Haji. Nah jual rumah itu sudah dipasang iklan, sudah melalui apa Pak Haji medsos, hampir ketipu juga Pak Haji medsos itu. Ada orang nawar sekian, pokoknya jangan dijual Pak Di, nanti saya transfer duit sekian. Memang ada terbukti transfer Pak Haji. Sebentar kira-kira berapa menit lagi minta dibalik 20 juta untuk anaknya sakit atau siapa. Setelah kami cek palsu, memang nggak ada Mas. Nah di situ loh Pak, akhirnya apa? Wah, saya sudah sujud syukur itu Pak Haji. Waktu itu saya jual, orang nawar pertama itu cuman 300, dia nawar 375 Pak. Jadi kan saya kasih ke. Nah sudah sebulan 2 bulan, kata orang itu, Pak D, ada tempat orang pintar coba minta tolong.
janji sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ndak ada, bahkan ndak ada mau nawar lagi, nggak ada. Akhirnya pas saya coba-coba, bukan coba, saya jalankan dari yang tempat Pak Haji itu, yang cebok-cebok itu Pak Haji, sama saya lap itu kaca depan, pintu depan, saya lap pakai sempak itu yang sudah berapa hari pakai itu. Ya. Saya bilang terjual, laku, tidak nawar, sambil saya ciprati keliling Pak Ji. Saya ciprati keliling itu ya, di dalam rumah saya ciprati bekas apa cucian alat kelamin ini tadi. Nah, 2 hari kemudian saya ini siapalah yang mau saya tawari ini. Nah, tidak jauh dari rumah saya itu ada warung kelontongan Pak. Saya telepon, Mas, ini Pak Ade punya rumah murah ini, beli aja 300 juta. Di mana Pak Ade? Ya di depan. Nah, ya sudah, sore saya lihat ke sana. Nah, lihat sana sama keluarganya, tapi yang beli bukan dia Mas, adiknya yang jadi polisi. Nah, jadi polisi sudah lihat ke sana. Bisa kurang enggak Pak Di? Enggak bisa Mas, sudah murah lah ini. Kalau 300 saya bilang kan, tolong sekarang bayarlah 100 sebelum puasa tuh Pak Ji. Sisanya nanti habis lebaran haji lunasilah. Itu duit rencana saya ya buat nikah ke yang bujang tadi, yang ngajarin tadi Pak Ji. Nah, yang sebagian 100 itu nyicil utang Mas sebelum bulan puasa itu kan. Nah, surat sudah kita urus. Tiba-tiba lah sudah lebaran haji, kita tagih, dia bekelit Pak Ji. Bekelit kalau bahasa sini ingkar janji Pak Ji. Pak D, kita apa itu namanya profesional aja. Pak D sudah saya kasih DP 100, saya mau bayar kalau surat-surat sudah selesai. Memang ngurus surat tanah itu balik nama ke saya dulu tuh susah Pak, sebab saya tuh beli sama developernya lah mati, PT-nya lah bubar, kan susah ngurus Mas. Jadi disitulah Pak Haji bisa diurus, tapi ya agak lama. Nah, sudah dari puasa Syawal, Dzulqa'dah, besar, Syuro, ini sudah Safar. Nah, baru akhir Agustus ini kemarin saya ke notaris janji ke baru selesai Pak. Itu saja selama 7 bulan itu kami kan ditagihi utang orang Pak. Jadi kami minta tolong dibayar 10 juta, 20 juta. Akhirnya tinggal 120 Pak ini. Nah, itulah Pak, jadi minta dibayar sekali dia tidak mau, nunggu surat-surat itu terus Pak. Jadi saya terus terang Pak kebingungan, orang lagi hutang banyak, penghasilan nggak ada, kebutuhan setiap hari, ya rumah tangga itu Pak, listrik, ledeng, wifi, BPJS mau dibayar semua itu Pak Haji. Jadi kadang-kadang saya kasihan sama istri saya itu, semakin tua kok tambah gitu ini susah. Saya bilang kan, sabarlah. Saya nekat mau pergi ke rumah Pak Haji, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Tolong mohon doa. Hari ini saya pergi. Nah, kemarin sore Pak saya pergi dari Palembang jam 3. Naik mobil Putra Sinar Jaya. Tidak jauh dari rumah saya Pak. Kemudian saya itu tinggal di dekat jembatan Musi 2. Nah, dia kira-kira dari Musi 2 itu berapa ratus meter itu ada agen mobil itu Pak. Jadi saya ke situ, saya berani sendirian itu karena saya sudah baca di
informasi yang dikirim dari informasi Pak Haji ini kan, jadi naik mobil dari Palembang turun di Baranang siang, naik mobil nomor 3 turun di terminal Laladon, nyambung naik 53 turun di pintu gerbang. Nah turunnya di pintu gerbang ini Pak Haji, pagi tadi jam setengah 6 sudah sampai di sini Pak Haji. Setengah 6 pagi. Jadi alhamdulillah saya ya bisa numpang mandi di sini pagi tadi. Ya dari sana itu kencing segala macam di mobil bis. Itu kan tempatnya sempit Pak Haji. Ya. Jadi rasa kotor di badan itu kan ada. Saya sudah mandi, alhamdulillah sudah makan, tadi sudah ikut ijab sama Anak yatim nih mesti. anak-anak yatim tadi. Alhamdulillah kata akang yang diinformasi itu, Pak D sholatnya duluan, nanti langsung menuju ke tempat konsultasi. Inilah Pak, jadi seterusnya saya mohon saran dari Pak Haji, bagaimana kami keluar dari kemelut ini Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Jadi gini, sekarang kesulitan Bapak itu udah seizin Allah belum? Pasti itu seizin Allah. Mana Pak mic-nya? Haji. Mic-nya mana? Seizin Allah tuh Pak Haji. Udah kan? Iya. Kira-kira Bapak nih sulit nih, yang bikin sulit Allah apa manusia? Allah. Iya. Kenapa Allah bikin sulit Bapak? Menguji kita barangkali. Bukan Pak. nguji, biar Bapak makin dekat sama Allah. Karena selama ini Bapak dari pengantin baru tidak sedekat yang sekarang ke Allahnya gitu loh. Nah dengan ini Bapak makin dekat lagi ke Allahnya. Insya Allah Pak Haji. Dulu Bapak kurang bersyukur, nah sekarang tambahin syukurnya. Dulu syukurnya kurang, sekarang tambahin syukurnya. Nah kedua, kan Bapak udah meraktiin ilmu RDAI, cebok-cebok disiramin, tanahnya laku. Kenapa nggak diulangi lagi sampai ke bayar tunai? Begitu. Sudah, Kalau memang itu diulang lagi Pak Haji, sudah ditempati, dia minta kunci langsung disewaki sama orang Pak Haji. Ya udah, Bapak cebok alat kelamin Bapak disiramin di depan rumah Bapak sambil ngomong. Rumah yang saya jual dibayar tunai, rumah yang saya jual dibayar tunai, rumah yang saya jual dibayar tunai, tapi di depan rumah Bapak. Buat gantinya. Saya ngerjain ini bukan untuk rumah saya dijual, tapi yang kios yang kemarin saya jual biar dibayar tunai. Nanti dibayar tunai. Itulah Pak Walaupun Haji. suratnya belum. Yang penting Bapak praktekin dulu ilmu kearifan lokalnya dulu. Terus apa lagi? Ini Pak Haji, saya dulu Pak Haji, waktu saya kan pernah kerja di Malaysia, waktu itu pulang, ya itulah pulang langsung pindah ke perumahan itu Pak Haji. Di perumahan itu alhamdulillah saya itu pekerjaan itu agak lancar Pak Haji. Pertanyaannya, waktu itu memang kerjaan saya lancar, sedekah saya banyak, rezeki itu cak masuk terus Pak Haji. Nah setelah rezeki itu mampet, tidak sedekah ini barangkali kok seret banget Pak Haji. nggak apa-apa, nanti Bapak sedekahin aja dari yang kecil dulu. Apa sehari 50.000, apa sehari mau 75.000, atau sehari mau 100.000. Dipaksain dulu wajib, biar nanti ngegelinding lagi rezekinya. Iya Pak Haji. Nah, ada lagi? Tapi rezeki yang untuk sedekah itu kalau apa itu yang pasnya, yang bagusnya itu bagaimana itu Pak Haji? Sedekah yang bagus itu sedekah ke anak yatim. Oh, gila, Pak. Kalau di Palembang belum ada anak yatim, Banyak Pak dia Haji. aja. Cuman kan istilahnya macam ini Pak Haji, ya sama-sama ibarat obat. Kita ada obat yang agak mujarab, sama obat yang hanya obat-obatan generik ya Mas. Ya saya anggap yang di sini ini
Ya istilahnya itu obat yang mujarab itu lah Pak Haji. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim umroh, anak yatim yang udah berangkat umroh, cari anak yatim yang hobinya sholat tahajud. Ada gak di Palembang? Kalau nggak ada, numpang aja di RDAY. Insya Allah Pak Haji. Ada lagi? Nah ini untuk setelah kami konsultasi dengan Pak Haji ini, untuk kelanjutannya macam mana Pak Haji? Bapak paksain baca Quran setiap hari. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Bisa gak? Insya Allah bisa Pak. Udah itu doang, nggak ada lagi. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain. Syukur-syukur 12 juz. Kalau belum bisa, sebisanya. Nanti Bapak lihat perubahannya. Lah saya coba. Sedekah subuh jangan bolong. Iya. Ke anak yatim kurung, yatim tahajud, yatim umroh. Sedekah Jumat barokah 1 juta, potong sapi jangan lupa. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Itu doang. Lebih dari itu nggak ada. Ada lagi? Simple gak? Berat gak? Ya kalau berat itu harus dipaksa kata Pak Haji itu. Iya. Paksa kalau nyari sedekah itu, kalau pas nggak ada penghasilan ini, Jangan makan, buat sedekah dulu, bisa gak? Kayak tadi nih, saya mau makan nih. Saya belum sedekah, sedekah dulu. Tadi saya mau makan nasi padang. Pastilah kalau saya makan nasi padang mahal lah. Bisa 150.000 saya makan nasi padang. Stop. Saya kasih supir saya 15.000, beliin gado-gado. Kita makan gado-gado aja. Yang 135 buat sedekah. Kita kan enggak. Padang iya, sedekah enggak. Ya nggak bisa lah. Paksain bos. Ada yang berat? Kalau dipraktekin ada yang berat gak? sebenarnya itu dulu pernah kami lakukan Pak Haji. Pakai mic. Dulu pernah saya lakukan itu Pak Haji. Oleh karena sekarang ini mungkin lagi diuji ya pokok. Iyalah diuji. Jadi Pak, ngapain Allah nguji Bapak? Ada untungnya apa Allah nguji Bapak? Enggak diuji. ya betul. Enggak ada. Sekarang Allah nguji Bapak. Ya. Untungnya di mana kata Allah? Enggak ada. Enggak ada. Yang penting langsung gue masukin neraka aja. Ngapain gue nguji-nguji lu kelamaan ya? Iya betul. Setelah agak rezeki itu macet-macetan ini Pak Haji. Jadi sedekah itu juga agak macet-macetan juga Pak Haji. Sebab dulu sebelum macet-macetan ini Pak Haji, alhamdulillah kata Tuhan, barang siapa yang bangun masjid akan dibangun ke Tuhan rumah di surga. Surga itu kan bukan di akhirat aja, surga dunia ada Pak Haji. Waktu saya merintis bangun masjid sampai selesai itu Pak Haji, saya juga dibikin ke rumah, ada rumah-rumah kontrakan yang tadi kujual tadi Pak Haji. Nah itu tuh rencana kalau anak aku lah selesai mau saya jual, saya mau naik haji. Nah sekarang sudah terjual duluan belum naik haji Pak Haji. Kan ada ilmu RDAY. Bapak berangkat haji ONH visa Furoda 2026. Nanti Bapak diberangkatin di RDAY. Yang penting Bapak baca Quran dulu 12 juz. Insya Allah Pak Haji. Nanti diberangkatin. Pakai visa Furoda, daftarnya 2026, berangkatnya 2026. Bapak paksain baca Quran 12 juz. Nanti Bapak sama istri, sama anak, sama mantu, ada berapa orang tuh semuanya? 7 apa ada 10? 10-10-nya diberangkatin haji tahun 2026. Visanya visa Furoda. Begitu dong bos. Tapi baca Quran dulu 12 juz. Nanti tiketnya dari RDAY gitu loh bos. Mau gak? Ada lagi? Jangan diseselin. Gue belum berangkat haji udah jual aset. Nanti RDAY yang berangkatin Bapak. Kita berangkat bareng. Amin. Gitu tahap awal. Desember berangkat umroh. Gitu. Ada lagi? Nah, apakah saya juga masih
beberapa hari ini ikut pencerahan atau pengarahan dari Pak Haji lagi? Bapak jangan pulang. Sabtu pagi ikut testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Kalau Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus cair 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Amin. Hari Sabtu pagi jam 7. Gitu. Nanti pulangnya baru hari Minggu atau pulangnya hari Senin atau pulangnya hari Selasa boleh. Yang penting Bapak ikut acara Mbak Nadia. Hari Sabtu pagi jam 7. Tidak live. Jadi Bapak nggak bisa nonton di YouTube, acaranya di atas. Mbak Nadia cair 1 triliun, Bapak harus punya 10 miliar. Dan Bapak harus berangkat umroh Desember. Dan Bapak harus berangkat haji 2026. Visanya furoda. Sekeluarga, anak, cucu, mantu bawa semua. Jadi untuk penginapan di sini di mana Pak Haji? Nanti Bapak saya kasih penginapan gratis dari saya. Bapak tinggal tidur aja. Alhamdulillah. Nanti kasih penginapan gratis. Sampai Bapak mau di sini berapa lama? Sampai hari Sabtu malam ini. Hari Sabtu aja. Anu testimoni hari Sabtu ya Pak Haji? Ya. Jadi kalau hari Sabtu, Minggu sore saya pulang aja Pak Haji. Minggu sore ya? Ya. Boleh. Sampai Minggu sore siapin penginapan. Ada lagi? Sudah, itu sudah dibantu Pak Pokoknya paksain baca Quran 12 juz. Bonusnya dari RDAY Bapak berangkat haji visa furodah, suami istri anak mantu sekeluarga. Saya siapin tiketnya 10. Amin. Misalkan Bapak anak mantu cuma 6, yang 4 Bapak jual, lumayan. Terima kasih Pak Haji, terima kasih. Gue siapin tiketnya 10. Desember berangkat umroh bersama anak yatim. Anak yatim kan berangkat Desember. 400 anak yatim umroh. Ya, Paket travelnya namanya Maktur. Ya, doa Bapak harus dampingin anak yatim. Insya Allah. Istri amin, ajak amin. umroh Amin. Desember berangkat ya. Gratis, nggak usah bayar. Kan muka lu muka gratis. Betul Pak Haji. Oke? Sebab saya suka gratiskan orang sebenarnya Pak Haji. Sip. Ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Desember ya umroh ya. Gratis. Ini dikasih uang tibet Pak Haji, dalam lembar uang terbesar di Indonesia, gaji 50-an, 75-an, 100-an. Ini jangan dipakai untuk belanja, disimpan, taruh plastik STNK itu. Nah, nanti kalau pas pakai, dikeluarin, selesai disimpan lagi, taruh di bawah kasur, pasal biar tidak bawa kemana-mana. Kalau kemana-mana pakai belanja, dan nyentonginya ke dalam begini. Kenapa? Supaya ya filosofinya masuk ke dalam atmosfer kita. Nanti ada kertasnya, ada kata-katanya. Ini contoh, nanti Bapak bisa kembangkan bahasa Palembang. Kalau bahasa mana Pak? Bahasa Palembang bisa, bahasa Solo bisa. Solo ini serakin aku Mas. Serakin Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Besi-besi yang kau daripada ribuan. Genteng-genteng buat penempatan kartu plak. Wasilah cara yang yakin kami tidak dinamakan pengganti si ganteng sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, Lagi disambung saudara-saudaramu bangunan gudang rumput sambung sini. ya. Ini tempat pengolahan kohenya, penyaringan dan pengepakan. Kalau bentuknya bisa dari atas langsung ke bawah sini. Juga yang dari kandang atas bisa langsung lewat sini. Jadi gampang semua. Perlu uang miliar setiap bulan selanjutnya. Itu sayangku, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kamu undang
saudaramu yang berada di mana 3. saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya. Tuhan waktunya atas. Udah sholat boleh, pagi, siang, sore boleh. Salah ya? Seragen Bina. Selesai Pak Haji. Ya, siap. Terima kasih Pak Haji. Oke, terkabul ya. Ntar malam tahajud ya. 100 Insya anak Allah. yatim di Iya. masjid ya. Iya Pak Haji. Oke. Ini nggak boleh ditampur di dompet Pak? Ya, Nggak boleh ya? disimpan aja. Kalau di dompet katut untuk belanja ntar.